Halo Sobat Fisika, kembali lagi bersama kami kelompok 6 dan beberapa menit ke depan kita akan bercerita tentang suatu fenomena yang berkaitan dengan sains, bumi, dan antariksa. Check it out! Bumi kita, walaupun dia sudah berumur tua, tapi tetap memberikan berbagai macam fenomena-fenomena unik yang membuat kita berdecak kagum. Nah, salah satunya itu adalah fenomena equinox. Kira-kira apa ya equinox itu? Nah, untuk mengetahui apa itu equinox, kami bersama tim kelompok 6 menelusuri sebuah titik khatulistiwa yang ada di Sumatera Barat, yaitu di Taman Ekuator Bonjol, Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Tahukah kalian bahwa sebanyak 2 kali dalam setahun, antara siang dan malam itu memiliki panjang yang sama, baik di belahan bumi selatan atau belahan bumi utara. Fenomena unik ini itu disebut dengan equinox. Setelah sempat terjadi pada Maret lalu, peristiwa ini kembali terjadi loh pada tanggal 23 September yang lalu. Berasal dari bahasa Latin aequus yang berarti sama dan nox yang berarti malam. Equinox sendiri bisa diartikan sebagai fenomena di mana siang dan malam bumi itu memiliki panjang yang sama, sehingga menghasilkan 12 jam siang hari dan 12 jam malam. Dr. Andes Mulyono Rahadi Prabowo yang merupakan Deputi Bidang Meteorologi BMKG itu menjelaskan bahwa equinox itu adalah salah satu fenomena astronomi di mana matahari itu melintasi garis khatulistiwa, teman-teman, dan secara periodik berlangsung 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Sering kita menemukan jika ada fenomena-fenomena unik yang dikeluarkan oleh bumi, maka ada saja mitos-mitos yang berkeliaran di masyarakat. Dan kami menemukan suatu mitos pada fenomena equinox ini, yaitu mitos bahwa telur itu bisa berdiri ketika terjadi equinox. Tanpa memperpanjang waktu, kami langsung menuju tempat dan membuktikan apakah mitos ini benar atau memang sekadar mitos. Kami mencoba mendirikan telur dalam waktu 5 menit, di mana waktu yang kami gunakan itu pukul 11.58 sampai dengan 12.03. Sembari menunggu tim kami membuktikan mitos yang beredar, mari kita telusuri apa sih yang menyebabkan equinox tersebut. Mengutip space.com, bumi itu mengorbit matahari dengan kemiringan sekitar 23,5 derajat. Ini tuh berarti bahwa bagian yang berbeda dari planet kita itu menerima lebih banyak atau lebih sedikit radiasi matahari pada waktu yang berbeda dalam setahun, tergantung pada posisi planet kita dalam orbitnya. Nah, untuk semua negara di seluruh dunia, itu pastinya matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Namun, matahari juga tampak bergerak ke utara selama setengah tahun dan selatan selama setengah tahun lainnya, tergantung di mana kita berada. Sekitar bulan Juli, itu belahan bumi utara itu mengalami periode siang hari yang lebih lama, sementara belahan bumi selatan itu mengalami periode siang hari yang lebih pendek. Dan sekitar bulan Desember itu adalah kebalikannya, teman-teman, dengan lebih banyak siang hari di belahan bumi selatan dan lebih sedikit di belahan bumi utara. Tetapi 2 kali setahun, tepatnya pada bulan Maret dan September, kemiringan planet kita itu sejajar dengan orbitnya dalam mengelilingi matahari, dan bumi tampak tidak miring sehubungan dengan matahari. Ini menurut National Oceanic and Atmospheric Association. Nah, pada saat ini setiap tahunnya matahari itu berada tepat di atas khatulistiwa dan kedua belahan bumi mendapatkan jam siang dan malamnya yang sama. Pada saat-saat ini nih, garis yang membagi siang dan malam atau yang disebut terminator atau garis abu-abu atau zona senja itu lagi membelah bumi dan melintasi kutub utara dan selatan. Jika kita
kita sudah tahu penyebab terjadinya equinox, mari kita telusuri apakah fenomena equinox ini berdampak baik atau sebaliknya berdampak buruk bagi Indonesia dan sekitarnya, bagi bumi. Jadi dampak lain dari fenomena equinox yaitu yang pertama, panjangnya siang dan malam itu memiliki waktu yang sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu masing-masing memiliki durasi selama 12 jam. Yang kedua, di Indonesia sendiri, itu dampak dari fenomena equinox itu yaitu matahari akan terasa lebih terik pada siang hari. Yang ketiga, daerah yang berada di antara 23,5 derajat lintang selatan dan 23,5 derajat lintang utara akan mengalami kondisi yang disebut sebagai hari tanpa bayangan. Tidak semua tempat mengalami peristiwa ini, hanya kota-kota yang dilewati oleh garis khatulistiwa saja, seperti Pontianak dan Bonjol di Sumatera Barat, seperti tempat yang kita datangi pada hari ini. Yang keempat yaitu posisi matahari pada saat terbit dan juga saat terbenam dapat dilihat secara horizontal di seluruh dunia. Dan yang kelima, dampak dari equinox juga menjadi waktu yang pas untuk melihat aurora borealis di belahan bumi bagian utara. NASA mengatakan jika aktivitas geomagnetik akan menjadi 2 kali lebih intens pada saat musim semi dan musim gugur. Lalu pertanyaannya, apakah fenomena ini hanya terjadi di Pontianak dan Bonjol saja? Oke, kita akan telusuri lagi. Posisi Indonesia itu yang berada di garis khatulistiwa itu akan mengalami perbedaan saat terjadi fenomena equinox. Salah satunya yaitu hari tanpa bayangan, di mana panjang bayangan hanya sebesar 0,1 meter atau seolah tidak ada. Fenomena ini pernah terjadi pada tanggal 21 Maret 2018 di kota Pontianak, Bonjol, Riau, Kepulauan Kiowa, dan daerah-daerah lain yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Kota lain di Indonesia juga dapat mengalami fenomena serupa pada tanggal 26 Oktober 2018 di Denpasar, 9 Oktober 2018 di Jakarta, dan 8 September 2018 di Sabang. Wah, tidak terasa sudah 5 menit dan telurnya masih belum bisa berdiri. Berarti memang benar telur bisa berdiri saat equinox itu adalah mitos. Oke, Sobat Fisika, sepertinya sudah dulu penjelasan kami mengenai equinox. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya mengenai sains bumi dan antariksa. Bye-bye.